Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Podcast West Room, podcast yang membahas mengenai berbagai informasi serta isu-isu hangat yang sedang terjadi saat ini. Tentunya semua itu akan disajikan dengan obrolan santai dan tidak menarik obrolan ini bila tidak menghadirkan salah seorang narasumber yang akan kita ajak ngobrol kali ini. Kebetulan podcast kita kehadiran salah satu aktivis muda Provinsi Jambi. Beliau adalah Dian Saputra atau sering disapa Bobto, yang sering dikenal begitu. Apa kabarnya, Bob? Alhamdulillah baik, Bung Endi. Oke. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih, Bob, karena sudah menyempatkan hadir main-main di podcast saya. Sama-sama. Kemudian apa kesibukan saat ini, Bob? Untuk saat ini kesibukan seperti biasa, menjalankan aktivitas. Oke. Aktivitas. Sebagai seorang parlemen jalanan lah. Parlemen jalanan bahasanya ya. Iya. Oke. Bob, sekarang kita akan membahas mengenai apa ini ya yang enak. Kalau mengenai legislatif gimana? Sah-sah saja. Oke. Artinya apa? Kita di sini ngobrol seorang rakyat biasa. Oke. Sebagai seorang masyarakat biasa, karena kita bukan ahli di bidangnya. Dan kita hanya ngobrol-ngobrol biasa. Kemudian gini, Bob. Dalam legislatif itu kan ada fungsi, ada 3 fungsi. Legislasi, kemudian pengawasan, dan yang terakhir adalah budgeting. Benar, mengenai anggaran, budgeting. Apa sih pandangan Anda terhadap fungsi pengawasan dewan, khususnya anggota legislatif Kabupaten Muaro Jambi saat ini? Itu. Ya. Oke, baiklah. Jadi pertanyaan dari Bung Endi terkait bagaimana sih peranan dari anggota atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lah. Ya, benar. Kabupaten Muaro Jambi terkait masalah kemajuan Kabupaten Muaro Jambi. Artinya apa? Kalau kita berbicara kemajuan Kabupaten Muaro Jambi itu ada penanggung jawab yang mumpuni, mulai dari pihak legislatif sendiri, eksekutif, maupun itu dari pihak yudikatif. Artinya kemajuan dari Kabupaten Muaro Jambi ini tidak tertuju kepada pemerintahan daerahnya saja. Artinya apa? Secara fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi juga mempunyai tanggung jawab terkait kemajuan Kabupaten Muaro Jambi. Dan bagaimana pandangan saya selaku parlemen jalanan lah, ya katakanlah ketua LSM, nggak masalah, Provinsi Jambi. Jadi bagaimana pandangan saya terkait pihak legislatif sendiri? Jadi kita jabarkan secara fungsi 3 tugas pokok dan fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Muaro Jambi ini. Oke. Yang pertama budgeting atau penganggaran. Sepemandangan saya selaku parlemen jalanan cukup baik, namun ada beberapa yang perlu kita evaluasi terkait penganggaran untuk pembangunan di Kabupaten Muaro Jambi ini. Yang pertama itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi ini harus benar-benar jeli ketika menerima ketika menelaah, mengkaji usulan dari pemerintahan daerah Kabupaten Muaro Jambi, dari legislatif, eksekutif. Harus ditelaah mana program yang benar-benar
pro rakyat lah kita katakan, mana program yang skala prioritas yang nanti kalau terrealisasi itu benar-benar menyentuh rakyat. Ya. Selama ini yang terjadi? Nah, lucunya apa yang dipertontonkan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi ini, setelah dianggarkan, diketok palu oleh pihak DPR. Anehnya pihak DPR sendiri yang nyeletuk bahwasanya bangunan itu kurang azas manfaatnya. Jadi lucunya itu aneh. Ya. Dia yang ketok palu, dia yang menganggarkan, dia yang meloloskan, tapi dia yang nyeletuk. Ada apa? Benar. Itu yang sering kita lihat. Iya. Benar, kata Anda benar. Padahal dia sendiri yang menyetujui atas usulan tersebut, kemudian dia sendiri yang mengkritisi mengenai azas manfaatnya, gitu ya. Kan lucu, aneh, bukan benar. Lucu, aneh. Iya. Kemudian ada lagi? Ya, terkait masalah penganggaran yang seharusnya benar-benar jeli untuk yang menyentuh kepada masyarakat sendiri. Saya rasa anggota DPRD ini Kabupaten Muaro Jambi kita ini tidak kekurangan referensi. Seperti apa yang kita ketahui bahwasanya perjalanan dinas anggota DPRD ini banyak. Iya benar, besar. Seharusnya hemat saya hasil dari perjalanan dinas, kunjungan kerja anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi itu dipublikasikan. Seumpamanya anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi minggu ini jalan-jalan maksud saya kunker. Kunjungan kerja ke Solo. Nah, itu dibentuk, ditulis dalam kerangka ini loh, kemudian dihasilkan ini loh produk Solo, seumpamanya habis kunker ke Solo. Oh ya, dalam rangka apa gitu ya? Dalam rangka apa? Kunker ke Solo, ini produk Solo. Jangan terkesan seolah-olah kunker ini hanya jalan-jalan. Tidak. Kunjungan kerja ke Bali, habis dari Bali pulang tidur tidak bawa apa-apa. Itu juga termasuk daripada hemat saya, pandangan saya itu penganggaran yang sia-sia. Sangat tidak menyentuh rakyat, sangat tidak menyentuh kabupaten masyarakat Kabupaten Muaro Jambi. Itu yang kita sayangkan. Kemudian dari fungsi pengawasan. Nah, dari fungsi pengawasan ini sendiri, beberapa pekan yang lalu begitu hangat kita lihat di media online, beberapa anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi itu mengawasi beberapa pembangunan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Mengkritisi terkait itu masalah laporan dari masyarakat lah, atau apalah, sehingga beberapa pekan lalu kita lihat anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi kelihatannya respon. Sehingga benar. Turun ke jalan melihat kondisi lapangan yang sebenarnya. Ya, saya lihat sampai divideokan dan dikirim ke via media sosial. Tentunya di grup-grup WhatsApp waktu itu. Nah, iya benar. Ya. Artinya apa? Selaku putra daerah, katakan, saya sangat mengapresiasi yang dilakukan dari pihak anggota DPRD sendiri, bahwasanya inilah kurang, itulah kurang. Artinya sudah berjalanlah fungsi pengawasan daripada anggota dewan ini sendiri. Namun pada prinsipnya di dalam pengawasan ini sayangnya masih
mengawasi hal-hal yang sifatnya kecil atau belum menyentuh kepada pada kebutuhan, keluhan daripada masyarakat ini sendiri. Seperti pengawasan di dalam bidang hal yang lebih besar. Kita contoh di Kabupaten Muaro Jambi ini bagaimana dengan pengawasan dana CSR Benar. oleh perusahaan-perusahaan yang dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Ya. Sejauh mana? Itu kan Perdanya sudah ada itu. sudah ada. Ya, dari kalau tidak salah, perda tersebut sudah ada dari tahun 2015 kalau nggak salah. Nah, dari tahun 2015 sampai sekarang untuk saya pribadi ya. Kalau saya pribadi belum mendengar adanya ini forum CSR-nya. Kan untuk agar berjalan perda tersebut harusnya ada ini tim forumnya. Nah, ini sejauh mana? Artinya apa? Jangan nanti dibilang mengawasi hal-hal yang kecil-kecil saja. Mohon maaf, yang receh-receh saja. Nanti pandangan masyarakat terhadap anggota DPRD ini, anggota DPRD Muaro Jambi kayak macan, men. Tapi terhadap kegiatan yang kecil-kecil saja. Iya. Nah, terus bagaimana dengan hal yang besar-besar seperti apa yang saya katakan tadi? Maka dari itu harapan besar kami kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Muaro Jambi agar kiranya dapat meliriklah hal-hal besar yang terkesan tersembunyi yang seharusnya terpublikasi pada masyarakat. Nah, itu. Oke. Kemudian ini sering kita melihat seolah anggota legislatif itu fungsinya hanya di bidang pekerjaan fisik saja. Karena sering kita lihat ketika mereka reses ke daerah dapil mereka masing-masing, yang dibicarakan hanya mengenai infrastruktur jalan. Iya, jalan. Itu yang sering kita lihat. Padahal saya rasa fungsi dewan itu cakupannya sangat luas, baik itu di bidang ekonomi, perbaikan ekonomi kan begitu. Sosial, pendidikan kan. Karena mereka juga kan ada 3 komisi yang menangani permasalahan yang berbeda-beda di DPRD itu. Mengenai hal ini bagaimana tanggapan Anda? Benar sekali, Bung Endi. Bahwasanya seperti apa yang kita lihat, apa yang kita dengarkan, dan apa yang kita rasakan lah terkait masalah infrastruktur ini, ya kebanyakan dewan ini hanya memperhatikan infrastruktur sosial yang sifatnya 5 tahun ke depan dianggarkan lagi, 7 tahun ke depan dianggarkan lagi, Jadi seolah-olah betul menyentuh masyarakat. Tapi kita kan juga harus memilah mana yang penting dan mana yang genting. Jalan juga perbaikan ekonomi, tapi kan itu salah satu. Benar. Bagaimana hari ini infrastruktur ekonomi Kabupaten Muaro Jambi ini seperti apa? Ya bisa lewat pendorongan perekonomian lewat UMKM kah? Benar.
atau yang sejenisnya kah, atau industri kreatif. industri kreatif, sah-sah saja. Tapi ternyata dewan kita belum fokus ke situ ya. Belum dilirik kali Iya, ya. belum dilirik, benar. Artinya Pak, pembicaraan kita hari ini agar kiranya dapat menjadi masukan bagi anggota dewan Iya, benar. terkait masalah infrastruktur ekonomi masyarakat Kabupaten Muaro Jambi agar kiranya lebih baik. Benar. Karena apa yang kita bicarakan ini saya rasa juga mewakili, dan saya rasa juga inisiatif perda dari dewan untuk dewan yang saat ini, kalau nggak salahnya COVID ya, perda mengenai COVID. Padahal kita tahu COVID itu adalah Instruksi nasional. instruksi nasional. Artinya yang diawasi oleh legislatif saat ini adalah produk-produk perda lama. Tinggal hanya melakukan pengawasan kan, gitu. Harusnya dewan itu produktif lah, inovatif, kreatif gitu kan. Nah, Itu harapan kita kan. Benar. Dan juga saya harap nanti apabila vlog ini tayangan ini disiarkan, boleh kirim masukan, pendapat, apa sih yang harus apa yang masyarakat inginkan dari pemerintah ini. Insya Allah akan kita penuhi dan kita undang pihak-pihak narasumber yang bersangkutan untuk kita ajak ngobrol. Oke, Bob, langsung Bob. Ada yang ingin ditambahkan lagi, Bob? itu tadi saya rasa closing statement lah. Oh, itu sudah closing statement ya. Oh, ya. Mungkin saya akan mengambil kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini. Artinya dewan itu adalah tempat bergantungnya rakyat Kabupaten Muaro Jambi. Aspirasi masyarakat Kabupaten Muaro Jambi itu berada di pundak-pundak mereka. Baik itu masalah perekonomian, infrastruktur, itu sudah menjadi tanggung jawab mereka. Dan mereka dipilih bukan untuk kepentingan pribadi mereka, Partai, karena mereka diangkat sumpah harus mendahului kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan pribadi. Begitu, Bob? benar. Nah, jadi artinya besar harapan kami terhadap anggota legislatif Kabupaten Muaro Jambi saat ini untuk bisa tapi bisa untuk menjalankan tupoksi sesuai amanat undang-undang. Mungkin hanya ini yang dapat kita obrolkan, Bob. ya. Terima kasih sekali lagi sudah menyempatkan dan meluangkan waktu di tengah kesibukannya sebagai parlemen jalanan. Sebagai parlemen jalanan, karena kita butuh sekali orang yang seperti Bung Bob ini, karena beliau adalah kontrol sosial kita. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Tolong kalau suka dengan video ini di subscribe, like, komen, serta aktifkan loncengnya. Karena subscribe itu gratis, tapi harus beli pulsa juga, beli kuota. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.